Naik kereta api Argo Parahyangan Eksekutif. Dari Stasiun Bekasi Kota, stasiunnya luar biasa. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau naik kereta ke Banjar ya, Banjar Patroman, Jawa Barat, jalur selatan. Nah ini kita udah di stasiun Bekasi. Kita mau ngecek dalamnya seperti apa sambil menunggu keretanya ya teman-teman ya. Nah ini keadaan lalu lintas di hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 di stasiun Bekasi. Sekarang kita nyebrang dulu, oke? Nah itu pintu masuknya sebelah situ. Terus kalau parkiran motor itu ada di depan situ. Kalau misalkan mobil harus nyebrang dulu ya. Nah ini buat parkiran motornya itu ada di sebelah kanan sini. Ini kalau misalkan yang parkiran resmi dari KAI, informasinya tuh sehari tuh 40.000 ya kurang lebih ya. Ntar kalau misalkan ada yang pernah parkir di sini 24 jam, bisa info aja sekarang updatean sekarang tuh berapa. Nah yang buat parkiran luarnya tuh ada di sebelah sono tuh. Kalau yang itu hanya 6.000 per harinya atau per sekali parkirnya ya teman-teman ya. Nah ini sekarang tuh udah ada eskalatornya sebelah sini. Ini yang buat naik turun. Ini kalau misalkan lagi membludak ini pakai tangga yang biasa. Stasiun Bekasi ini tuh dibangun kalau nggak salah tahun 2015an ke atas. Masih tergolong stasiun baru ya, dengan model yang seperti ini. Dia udah cakep banget sih, nggak seperti dulu ya teman-teman ya. Dulu tuh kecil, sekarang gede, dan sekarang tuh lebih banyak kereta jarak jauhnya. Jadi tanpa harus, terutama warga Kabupaten Bekasi, warga Bekasi kota itu udah nggak harus ke Gambir ataupun ke Pasar Senen. Jadi lewat sini juga udah bisa. Oke, yuk sekarang kita masuk. Oke, sebelum kita cetak tiket, di sini tuh ada fasilitas buat KRL-nya. Jadi ini rute KRL se-Jabodetabek ya. Terus ini informasi jam-jamnya. Sama di sini ada lift. Cuman nggak tahu nih. Oh kayak aktif, tapi saya belum nyoba sih. Aktif ini liftnya. Jadi ada fasilitas liftnya juga ya. Dan ini adalah kondisi stasiun Bekasi kota yang terbaru. Nah, ini masih jam 7 pagi ya teman-teman ya. Jam 7 pagi, kereta saya itu jam 7.50.
Jadi masih ada waktu, kita keliling dulu, oke? Nah, ini sebelah kanan tuh dikasih pemandangan seperti ini ya teman-teman ya. Ini full kaca semua, jadi kalau misalkan masih nunggu, ini bisa sambil lihat-lihat ke bawah. Nah, ini terbagi nih jadi dua ya, antara kereta jauh dan kereta KRL. Kalau misalkan KRL ini yang sebelah sini, itu yang buat cetak kartunya. Karena kalau sekarang tuh tinggal ngetap, jadi harus punya kartu ya teman-teman ya. Nah, terus kalau buat kereta jauhnya itu sebelah sono. Karena kita nggak naik KRL, paling kita bisa ngeliat dari jauh seperti ini aja teman-teman ya. Di situ ada rumah adat, mungkin rumah adat Bekasi kayaknya ya. Nah, di situ tuh itu menarik sekali, tapi kita nggak bisa masuk ke sono karena kita nggak ke pakai KRL. Nah, sekarang kita langsung ke arah cetak tiket aja. Nah, di sini yang buat fasilitas cetak kartu komuter lain. Kalau belum pada punya bisa di sini. Oke, sekarang kita cetak tiketnya dulu di sini ya. Nah, ini mesin cetak otomatis. Ini teman-teman nih, sekarang udah sangat mudah sekali. Tadi tinggal nyetak scan barcode-nya, nih tiketnya udah langsung keluar. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sini aja. Oke, ini udah masuk ya ke ruang tunggu karena ini masih jam masih jam 7-an, jadi kita disuruh ke ruang tunggu dulu. Nah, ini ruang tunggunya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita keliling dulu aja. Nah, ini dipisah ini antara yang KRL sama yang kereta jarak jauhnya ya teman-teman ya. Nah, di sini udah dikasih tahu nih musola, toilet, pos kesehatan, sama ruang laktasi ya. Di sini tuh walaupun rata-rata kaca semua ya teman-teman ya, cuman sirkulasi udaranya oke, jadi nggak ngap ya pas lagi di dalam sini tuh. Terus bangunannya juga kan tinggi dengan kipas besar. Oke sih, tanpa harus jauh-jauh ke Gambir ya kita teman-teman. Di sini aja udah cukup. Nah, ini fasilitas tempat duduknya seperti ini. Nah, tuh musola. Nah, ini musolanya ada di sebelah sini ya. Nah, tuh musolanya di sebelah situ, toilet. Tinggal masuk ke sebelah sono. Yuk, kita kencing dulu. Oke, tadi udah selesai ke kamar mandinya. Buat fasilitasnya sih oke, bersih, masih terlihat sangat baru ya. Terus musolanya juga oke. Jadi kalau misalnya teman-teman kesini bawa anak, nah ini oke banget sih di sini sih. Ya, tanpa harus terlalu waspada sama anaknya. Di sini tuh oke sih,
Cuma di sini tuh kekurangannya masih belum ada tempat jajan ya teman-teman ya. Kalau misalkan di sini kalau di Gambir kan atau Pasar Senen kan itu udah masih banyak ya tempat jajannya ya. Kalau misalkan di sini nggak ada, harus keluar dulu. Indomaret pun juga harus keluar dulu, atau Alfamart juga harus keluar dulu kalau misalkan mau jajan. Nah, terus habis itu di pojokan sono tuh masing-masing dekat tempat duduknya udah jadi fasilitas umum ya. Sekarang colokan casan ada di sebelah situ. Nah, ini buat masuk ke peronnya. Ini masih belum bisa masuk. Jadi belum bisa karena keretanya juga masih lama. Jadi kita masih harus nunggu dulu. Oke, ntar kita lanjut lagi. Ini adalah parkiran mobil resmi dari KAI ya. Ini kita di stasiun Bekasi ya. Nanti kita masih nungguin keretanya karena masih lama. Kita mau naik kereta jauhnya, belum datang. Yang kereta kita Argo Parayangan. Jadinya sambil menunggu kita lihat fasilitas parkirannya. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan yang ini buat parkiran mobil, kalau misalkan yang ini buat motor, terus kalau misalkan yang buat motor lagi ada di seberang, satunya lagi sebelah sono di video ya, di apa namanya, yang tadi udah di shoot ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan buat parkiran mobil di Bekasi Kota ini, stasiunnya udah bagus banget ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen kalau pas lagi di sini penuh, di luar tuh banyak apa namanya, terutama parkiran motor ya. Kalau dibandingkan sama yang stasiun Cikarang, ini jauh lebih proper ya teman-teman buat tempat parkirnya. Dan di sini tuh bersih ya teman-teman ya. Ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Nanti rapi banget sih di sini sih. Jauh banget sama stasiun dulu ya. Ini 2024 seperti ini, 2017, 2015. Teman-teman bisa bandingin stasiun Bekasi Kota sebelum dibangun seperti ini. Oke, kita istirahat dulu, ntar kalau misalkan udah mulai masuk ke peronnya kita update lagi. Tunggu. Oke teman-teman, ini udah dipanggil nih Argo Parayangan. Disuruh lewat lift aja, bisa lewat lift, bisa lewat sono. Kita cobain pakai liftnya, oke? Ini masih bagus banget ya ini liftnya ya.
Jadi fasilitas umum di Bekasi Kota ini stasiunnya udah oke sih. Oke. Nah, ini teman-teman, keretanya kan belum datang. Sekarang kita jalan dari sini sampai ujung ya. Kita melihat fasilitas yang ada di sini seperti apa. Untuk kereta jarak jauh naiknya dari stasiun Bekasi Kota. Nah, di sini tempat duduknya seperti ini. Eksekutif. Nah, teman-teman, ini kasih tahu nih kalau misalkan yang ini tuh 34 itu angka peron, bukan angka dari gerbongnya. Nah, karena kita gerbong 7, tadi dikasih tahu petugasnya disuruh ke sono lagi. Ini lumayan ramai nih yang udah pada nunggu ya teman-teman ya. Misalkan sebelah kiri itu yang buat tempat duduk kereta KRL. Nah, tempat duduknya seperti itu. Kalau misalkan buat kereta jauh, tempat duduknya seperti ini. Oke, kita duduk di paling belakang aja, cari tempat yang nggak terlalu rame ya. Sambil nunggu kereta Argo Parayangan, ntar kita juga kalau bisa kita videokan dalamnya seperti apa, kita videokan kalau nggak lagi rame-rame banget di dalamnya. Oke, kita tunggu. Keretanya sudah datang ya.
ini nih